Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja Islam yang saya banggakan. Saya pada sesi yang terakhir, bagi saya ini merupakan sesi yang paling berat. Mengapa paling berat? Karena pada jam ini adalah jam-jamnya mata orang sayu, jam-jam tidur. Kemudian ada kata pepatah Melayu mengatakan, kalau urat perut sudah tegang, maka kendurlah urat mata. Tapi saya tak berkecil hati. Kenapa begitu? Karena ada ayat yang membela saya. Apa ayatnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya tak membahas khusus hadis, ada juga ayat Qur'annya. Jadi ini kombinasi antara hadis pun ada, ayat pun ada. Pernikahan menurut Islam, setiap kali Allah Ta'ala menyebut kata wa min ayatihi, pasti setelah itu dia sebutkan sesuatu yang besar. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi manakum bil laili wan nahar. Setiap setelah kata wa min ayati pasti sesuatu yang besar. Ayat yang pertama, wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya khalqus samawati, langit, wal ardi, bumi. Seberapa besar langit? Kalau matahari itu sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Lalu kita sebesar apa? Itu baru matahari, belum yang lain. Sebesar apa bumi? Lapisan ozon itu tebalnya 640 km. Dari sini Pekanbaru ke Medan 600 kilo. Kalau kita naik bis dari sini jam 5 sore, jam 5 subuh besok baru sampai, itu belum menembus lapisan ozon 680 km. Kalau tak percaya, ukurlah sendiri. Begitulah luasnya langit, luasnya bumi. Setiap disebut kata wa min ayatihi pasti sesuatu yang besar. Ayat yang kedua, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat tanda kebesaran Allah, manakum, tidur kamu. Tidur bukan sesuatu yang sepele. Buktinya apa? Orang yang terkena insomnia tak bisa tidur. Tidur dan bangun kuasa Allah SWT. Apa buktinya? Dokter hanya bisa menidurkan, tapi dia tak bisa membangunkan. Kita bisa dibuatnya tidur suntiknya, tapi yakin tak besok bangun? Tak bisa. Seorang dokter senior pernah menjadi pejabat di Provinsi Riau, langsung berdialog dengan saya. Nama tak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Dia sudah dipakai baju biru langit untuk baju dinas operasi. Kawan-kawannya sudah siap menyambut. Ketika akan masuk ruang operasi, dia ingat, karena dia paham, dia dokter. Dokter ini, kawan-kawannya ini hanya bisa membuat dia tidur, tapi tak satu pun yang menjamin bahwa dia akan bangun besok pagi. Kata dia, tak jadi operasi. Kenapa? Karena dia tak yakin bahwa dia nanti akan bangun lagi setelah operasi. Mengapa kita berani? Karena kita tak dokter, kita dibodoh-bodohi. Dia dokter, dia paham. Maka masalah tidur dan bangun sesuatu yang besar, itu disebutkan dalam kata wa min ayati. Kita tengok ayat yang lain bercerita tentang wa min ayati. Wa min ayatihi yurikumul barqa. Di antara ayat-ayat tanda kebesaran Allah, yurikumul barqa, ditampakkannya pada kamu kilat dan petir. Teori ilmu langit, astronomi, ilmu alam menunjukkan begitu hebat dan dahsyatnya petir. Orang yang mengkaji ini tahu bahwa petir bukan sesuatu yang kecil. Ayat yang keempat, wa min ayati an yursilar riyah, dia kirimkan angin. Dari angin yang begitu dahsyat hebat, lalu muncul ombak yang besar. Dari ombak itu lahirlah pukulan ombak yang menghempas tengah laut sampai ke tepi pantai. Angin punya kerja. Bahkan ada umat-umat yang dibinasakan Allah rata dengan tanah. Siapa yang meratakannya? Angin. Dari angin, kalau mau tahu bagaimana hebatnya angin, adik-adik
tonton film Twister, nampak di situ bagaimana hebatnya angin. Mobil yang besar tuh seperti, kalau bahasa Qur'annya, kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin, tak ada harganya, kecil semua. Ayat yang kelima, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, malam dan siang, matahari dan rembulan. Semua setelah kata wa min ayatihi sesuatu yang besar. 5 ayat sudah, tapi ada satu ayat setelah wa min ayatihi, tapi justru makhluknya kecil. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran dia, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, diciptakannya untuk kamu pasangan yang lebih kecil dari kita laki-laki, yang lebih pendek dari kita, dan yang lebih pendek dari kita, yang lebih kurus dari kita, yang lebih rendah dari kita. Itu kalau dapatnya kebetulan orang pendek, kalau tinggi ya tinggi juga. Apa makna ayat ini? Setelah besar langit dan bumi, tidur, petir, kilat, siang, malam, sesuatu yang besar, tiba-tiba ada satu ayat menyebutkan wa min ayatihi, di antara kebesarannya diciptakannya kamu pasangan. Apa makna ayat ini? Maknanya jangan menyepelekan yang dibesarkan Allah. Jangan menyepelekan, karena dia sudah disejajarkan Allah dengan langit dan bumi. Siapa itu? Pasangan hidup kita. Banyak orang mengecilkan pasangan. Bang, abang dulu jumpa kakak di mana? Kami ditangkap Satpol PP. Ibu dulu ketemu bapak gimana? Kebetulan saya ke Jakarta, lalu kemudian menunggu bis Damri di airport Cengkareng. Tahu-tahu nampak saya perempuan, bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya antarkan, kenalan, adalah nikahlah dengan dia. Menyepelekan pasangan. Maka setelah mengkaji ayat ini, ketika ditanya orang, itu siapa yang di tengah? Bapak, adik-adik akan memberikan jawaban. Itu yang di samping kamu itu siapa? Dialah yang lebih besar daripada langit dan bumi. Bukan menyepelekan pasangan. Ketika ditanya orang, itu kawan kamu yang kamu bawa undangan itu siapa? Dialah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Inilah makna ayat ini. Apa maknanya? Memuliakan pasangan, tidak menyepelekan pasangan. Apa bukti bahwa pasangan ini tanda kebesaran Allah? Banyak orang yang berharap, tapi banyak yang tak berjumpa. Makanya kata orang tua-tua, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berjanji dengan seseorang sebulan yang lalu, Pak Ustadz, saya mau menikahkan anak perempuan saya yang paling kecil. Saya akan menjadi walinya. Saya ingin Pak Ustadz memberikan tausiah di hari yang bahagia itu. Bisakah Bapak memberikannya pada tanggal 7 Sya'ban hari Sabtu jam 8 pagi? Insya Allah saya datang. Datang saya tadi pagi. Mana Bapak yang mengundang saya? Menangis anaknya. Kenapa? Di ruang ICU. ICU, you don't see me. ICU itu artinya saya bisa menengok kamu, kita menengok dia, dia tak bisa menengok kita. Kita lambaikan tangan, Pak, ini Ustaz Abdul Somad. Not responding. Tak respon. Apa maknanya? Pertemuan yang kita rencanakan 99,9% saya yakin saya akan jumpa. Tidak, kata Allah, tak jumpa. Tapi anak gadisnya yang kata orang tak mungkin berjumpa, dipertemukan tadi pagi, sudah diakadkan jadi. Apa maknanya? Wa min ayati, tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh sebab itu orang mau diajak oleh Allah lewat ayat ini mendudukkan pernikahan, bahwa itu tanda-tanda kebesaran Allah, dan perempuan yang duduk di sebelahnya itu adalah bagian tadi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan terjebak pada pasangan palsu. Pasangan palsu. Say no to pacaran. Banyak yang sanggup mengatakan say no to drug. Untuk tak mabuk bisa, mabuk tidak, tapi pacaran ya. Itulah mengapa dalam ayat itu disebut inna salata tanha anil fahsya. Fahsya itu tak baik, mungkar pun tak baik. Tapi mengapa yang tak baik itu dibagi dua? Satu fahsya, satu mungkar. Apa bedanya? Fahsya itu tak baik, tapi terkait dengan seks, berkaitan dengan seks. Sedangkan mungkar itu tak ada kait-mengait dengan seks.
Apa maknanya? Memang orang itu bagi dua. Ada orangnya minum tua tidak, main gaple tidak, yang lain-lain tidak, tapi gatal. Ini fahsya. Sebaliknya pula, ada yang bisa dia mengamankan yang satu nih, orangnya setia, tapi pelit, kikir, minum tua, mabuk, judi. Nah ini jadi jenis kenakalan tuh dua. Makanya jangan heran tertangkap orangnya baik, santun, wajahnya lembut, tapi melakukan pelecehan seksual, dia kena pada pasal fahsya. Fahsya, mungkarnya dia tak kena, tapi fahsyanya dia kena. Orang salat itu dua-dua terhindar, satu fahsya, satu mungkar. Kalau sudah salat tapi fahsya tak juga berhenti, berarti ada, kalau bahasa kampungnya, something wrong. Ada yang tak betul dengan keyakinannya, ada yang tak benar dengan ilmunya. Nah, jadi pasangan memang betul, tapi jangan terjebak pada pasangan palsu. Setiap laki-laki perempuan berjumpa, maka ada yang ketiganya itu syaitan. Nah, coba tengok gambar tuh, syaitan. Apakah betul syaitan itu bertanduk? Wallahu alam, saya belum pernah jumpa lagi. Maka harus berani setelah kajian ini, harus berani mengatakan apa yang mesti dikatakan. Yang pertama, say no. Yang kedua, buanglah pacar pada tempatnya. Tak ada waktu untuk pacaran. Itu pasangan palsu semua. Saya pulang dari tausiah, saya hidupkan radio, saya dengar kebetulan yang menyampaikan itu seorang perempuan, pakar psikologi, nilainya titelnya master. Kata dia di situ, ini tak ada kait-mengait dengan kajian agama. Kata dia, kesetiaan, kelembutan, janji-janji yang diobral orang saat pacaran, semuanya bohong, semuanya palsu. Kalau mau asli, maka dia mesti diajak kontrak. Apa itu? Kontrak yang pasti, yaitu pernikahan. Perempuan yang menghabiskan waktunya untuk ini, perempuan seperti buah timun, laki-laki seperti buah durian. Dalam posisi apapun timun tak pernah beruntung. Di atas luka, di bawah bonyok, di samping hancur, tak pernah untung. Oleh sebab itu, oh kalau begitu kami laki-laki untung Pak Ustadz, di akhirat tetap mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi azab dunia, boleh jadi nanti anaknya pula diberlakukan orang tak baik. Oleh sebab itu mesti berani menghilangkan pasangan palsu. Ini kekeliruan yang mesti diluruskan. Ada sebagian orang mengatakan, saya tak mau menikah. Kenapa? Kalau sudah menikah, game is over, habis permainan, tak ada lagi canda gurau, tak ada lagi tertawa, tak ada lagi. Oh, siapa bilang? Buktinya orang-orang tua-tua kita, datuk nenek kita masih bisa bersenda gurau, masih bisa ketawa-ketawa. Kalau tak percaya, adik-adik tanyalah kepada bapak yang jam terbang pernikahannya sudah seperti pilot pesawat Sukhoi 5.000 jam. Tanyalah, mereka masih tetap senda gurau, masih tetap tertawa. Saya pergi ke Makkah musim haji, kebetulan saya jadi petugas haji. Jadi petugas haji, jadi ada orang Indonesia tapi lahir di Makkah. Kenalan, kata dia, saya aslinya orang Indonesia, tapi sudah 200 tahun ke belakang datuk saya, nenek saya sudah di Makkah. Lalu saya pun diajak bertamu ke rumahnya, saya pun datang. Umurnya lebih kurang 70 tahun. Dia dengan istrinya. Sebentar-sebentar istrinya ngangkat HP. Sebentar ngangkat HP. Saya heran, kenapa istrinya ngangkat HP? Saya duduk sini, dia di sini, istrinya di situ. Rupanya dia miss call istrinya pakai nomor lain. Umur 70 masih tetap bermain bercanda. Miss call. Jadi siapa bilang habis pernikahan selesai? Tidak. Itu hanya jebakan syaitan. Orang-orang mengatakan habis menikah tak ada masa pacaran, masa belum indah. Siapa bilang? Tidak. Ini yang digambarkan orang barat, evolution of marriage. Pertama kasih bunga, baru kemudian menikah, habis itu menjadi anggota ikatan suami takut istri. Ini pakai cambuk. Ini tak betul, ini salah. Maka pemahaman seperti ini mesti diluruskan. Bagaimana meluruskan? Jangan tangkap pemahaman sendiri, simpulkan sendiri, lalu pikirkan sendiri, lalu ambil pelajaran sendiri. Salah, itu menyesatkan. Kalau kita ragu tentang sesuatu, internet baik, banyak maklumat, tapi kalau ada yang meragukan, kita mesti tanya pada orang yang paham.
Tanya orang yang sudah menikah, Pak, Bu, apa betul kalau begini, begini, begini? Oh, tidak selamanya betul, informasi itu salah. Maka dia luruskan. Kalau kita tak memberikan ruang waktu untuk meluruskan kekeliruan terhadap diri kita sendiri, siapa yang lagi meluruskan? Itulah ungkapan ulama tasawuf, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Oleh sebab itu mesti luruskan. Maklumat kita banyak dapat dari internet, YouTube, video, MP3, semua dapat. Tapi dapatkah kita berdialog, tanya jawab dengan mereka? Tidak. Karena dia sifatnya monolog, bukan dialog. Maka kita perlu berdialog. Ada tanya jawab. Datangkan, tanya kepada ustaz, tanya kepada orang yang punya pengalaman. Khusus masalah pernikahan dia bukan teori, maka kita datang pada orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman. Tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, jamaah kita. Nah, ini semua adalah ruang konsultasi yang tak terbatas. Melanjutkan efek dari perbuatan zina. Banyak orang menganggap, zina kan bisa tobat. Habis tobat kan selesai. Pintu tobat kan belum tertutup lagi. Ini perlu diluruskan. Saya kutip dari Fatwa Azhar juz 10 halaman 92. Jumhurul fuqaha, menurut mayoritas ahli fiqih, zina la yusbit bihi nasabul walad. Anak yang lahir dari perbuatan zina tak dapat dinisbatkan ke bapaknya. Menikah dari hasil perbuatan zina, namanya MBA, married by accident. 3 bulan hamil, lalu nikah. Setelah nikah 6 bulan lahir. Ternyata bukan padi saja yang instan. Dulu padi setahun sekali panen, sekarang bisa dua kali. Ternyata manusia pun bisa juga instan. 6 bulan lahir. Ternyata DP-nya sebelum akad nikah. Nah, lalu lahirlah anak, dinisbatkan anak itu ke bapaknya. Menurut jumhur ulama tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Lalu orang mengatakan, ini anak saya sudah bawa ke Singapura, tes DNA kami sama. Dalam Islam DNA tak menetapkan nasab. Nasab itu ditetapkan berdasarkan akad nikah. Aku terima nikah si fulan binti fulan dengan mahar sekian tunai. Itulah yang menyebabkan nikah itu sah, bukan karena nasab. Oleh sebab itu lahir anak tak boleh dinisbatkan ke dia. Lalu kemudian malu kalau tak dinisbatkan, karena aslinya dinisbatkan dia ke Abdullah fulan. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah binti Abdullah, anak hamba Allah. Yang penting pakai salah satu asmaul husna. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Ya, asal jangan Abdul Samad aja. Nah, itu boleh. Bukan dia. Yang kedua, kalau anak itu lahir perempuan, nanti umur 20-25 dia mau menikah, siapa walinya? Banyak orang berani mewalikan, diwalikannya anak itu karena dia anggap anak dia. Maka perzinahan tak dapat menetapkan nasab. Itu bukan anak dia. Siapa yang mestinya mewalikan? Man la as-sultanu waliyun man la waliya lahu. Sultan, wali, hakim menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Oleh sebab itu 2 kesalahan dia. Pertama, karena mau buat akte dinisbatkannya anak itu kedua. Yang kedua, dibuatkan pula perwaliannya dia yang mewalikan. Maka seumur hidup dalam kesalahan. Di mana pokok pangkal kesalahan ini? Dari satu, zina. Jadi zina bukan hal sepele. Dia akan turun temurun, akan mengalir, akan berjangkit kepada generasi yang berikutnya. Maka berdasarkan ini, sampai-sampai na'udzubillah, saya ketika membaca ini na'udzubillah, apa kata dia? Yajuzu lizani ayyatazawwaj minal binti. Si laki-laki yang berzina dengan perempuan itu, lalu perempuan itu melahirkan anak, nanti setelah 20 tahun dia boleh menikah dengan anaknya itu. Bayangkan. Oleh sebab itu, maka perzinahan bukan hal sepele, karena dia berdampak, berefek kepada kehidupan yang selanjutnya. Kita sudah bertobat, tobat nasuha, lalu hati bersih, datang orang minta anak gadis kita mau nikahkan dia, kita mau nengok dia bersanding, kita mau bahagia bersama dia, tapi hukum melarang. Oleh sebab itu orang yang berzina, maka sungguhnya dia sedang menanamkan satu ranjau bom waktu yang sampai masanya akan meledak, dan dia meledakkan dirinya sendiri. Kalau orang meledakkan dirinya di Palestina mati syahid, tapi kalau model begini mati konyol. Oleh sebab itu, kalau ada niat mau berzina, pikirlah sekali lagi. Oke, kita lanjutkan tujuan nikah. Litaskunu ilaiha
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Diciptakan yang kamu pasangan. Kenapa? Karena tak bisa hidup sendiri. Suruh berpasangan supaya apa? Jangan galau. Ini yang sebelah kanan galau, yang satu lagi galau, jangan diganggu. Kenapa begitu? Tak bisa manusia hidup sendiri. Tapi pasangannya ditetapkan Allah, laki-laki, perempuan, perempuan dan laki-laki. Tahu-tahu ada seorang yang dianggap sebagai public figure, tokoh masyarakat, salah satu yang pernah mendapat penghargaan sebagai pembawa acara terbaik, diwawancarai di televisi. Saya ketika mendengarnya, na'udzubillah, ini didengar oleh ratusan juta anak muda Indonesia. Apa kata dia? Kalau laki-laki berpasangan dengan perempuan itu biasa, kalau perempuan berpasangan dengan laki-laki itu biasa, tapi kalau laki-laki dapat pasangan laki-laki itu baru luar biasa. Kenapa dia sebut begitu? Dia hombreng, homo. Na'udzubillah. Zaman Nabi orang homo, man wajadtum, siapa yang kamu temui, yaf'alu fa'ala qaumi Lut, siapa yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homo, faqtulul qatil, faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah pelakunya, subjeknya dan objeknya dua-dua. Tapi zaman sekarang justru dia berkembang pesat, bahkan dia punya persatuan, bahkan dia punya klub sendiri, bahkan dia punya ketuanya, sebut namanya Gaya Nusantara, kumpulan orang-orang gaya. Dalam Islam sudah ditetapkan pasangan hidup perempuan pasangan laki-laki, laki-laki pasangannya adalah perempuan. Tujuannya untuk apa? Litas kuno. Sebelumnya matanya liar, setelah menikah tenang, tunduk ke bawah. Sebelumnya hatinya, setelah menikah litas kuno. Kata tas kuno inilah makna sakinah, menanamkan ketenangan. Makanya kata Nabi, menikahlah kamu untuk apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Pak Ustadz, kawan saya sudah nikah matanya jelalatan juga. Bukan salah nikahnya, memang dia aja gatal. Oleh sebab itu jangan salahkan. Islam mengatakan suruh nikah untuk apa? Menenangkan, memberikan ketenangan batin. Krisis orang modern bukan krisis ekonomi, bukan krisis keuangan. Buktinya apa? Orang kaya banyak, makin besar kota metropolitan, gedung tinggi mencakar langit, ditawarkan rumah harga 2 miliar, hari ini tawarkan, besok habis. Buktinya apa? Banyak orang sanggup. Indonesia yang katanya miskin susah, 2 juta waiting list orang mau berangkat haji. Kota Pekanbaru store tahun 2012, berangkat 2021. Artinya apa? Walaupun ada yang susah, tapi yang mampu banyak. Lalu krisis kita apa? Krisis sakinah, ketenangan. Lalu untuk mendapatkan ketenangan itu dibuatkan rumah hiburan, karaoke di Kota Pekanbaru, bak jamur di musim hujan. Apa yang diinginkan orang masuk karaoke? Ketenangan. Dianggapnya dengan nyanyi itu tenang. Waktu nyanyi tenang, habis nyanyi galau lagi. Untuk menghilanginya nyanyi lagi, galau lagi, nyanyi lagi. Maka dia tak menghilangkan ketenangan, dia hanya menghilangkan bau petai. Orang makan petai bau, bagaimana menghilangkannya? Makan jengkol. Dia tak menghilangkan, dia menghilangkan haus sesaat, haus minum air garam, air laut, hilang haus tidak. Dia tetap membuat ketergantungan orang, tak mempan nyanyi. Dari mulai lagu pop, lagu rock, lagu macam-macam, tak juga mempan hilang. Akhirnya masuk ke dalam yang haram, khamar diminum. Khamar diminum, mabuk. Waktu mabuk tenang, waktu sadar datang lagi galau, mabuk lagi. Ketergantungan. Dulu orang kalau mau menenangkan anjing gila, ada anjing gila yang katanya rabies, dimasukkan pil air ke mulutnya, pil rohypnol, supaya dia tenang. Zaman sekarang pil itu dimakan orang untuk tenang. Bayangkan. Dulu kalau ada orang sakit, orang gila, disuntikkan dia morfin supaya dia tenang, fly. Zaman sekarang orang sehat menyuntikkan itu. Bayangkan. Untuk apa? Ketenangan. Padahal ketenangan itu diciptakan Allah dalam satu. Siapa? Diciptakan pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang kepada dia. Oleh sebab itu, kalau pasangan tak mendatangkan ketenangan, berarti salahnya bukan pada Al-Quran, tapi ada yang perlu diperbaiki. Keterbukaan, hubungan emosional, kedekatan. Itulah maka dalam Islam diajarkan baiti jannati, rumahku ada surgaku, ketenangan di dalam rumah. Allah ciptakan ketenangan itu. Baik, kita lanjutkan. Apa sih pasangan itu? Pasangan perempuan, betul. Apa pasangan itu?
Dalam Islam dijelaskan pasangan itu ada 5. Yang pertama, saya sudah jelaskan, dia tanda bukti kebesaran Allah. Maka jangan kecilkan pasangan. Pasangan itu siapa? Dia mendatangkan ketenangan. Maka pasangan yang merongrong justru membuat stres, berarti pasangan itu tak betul. Bang, rumah tetangga itu 2 tingkat, kenapa kita cuma 1? Minta mendatangkan ketenangan. Bang, dia mobilnya 1 pintu. Mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. 1 pintu. Nanti tahun 2014 keluar mobil baru tak pakai pintu lagi. Masuk dari atas. Ya? Lalu dia bilang, ini hari Ahad, hari Minggu, banyak undangan. Pulang, itu tadi si Anu gelang emasnya sebesar kelingking. Ini bukan ketenangan. Ketenangan mendatangkan ketenangan batin. Yang ketiga, menyempurna keimanan. Kenapa disebut dia penyempurna keimanan? Karena kata Nabi, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Makanya kalau istrinya pergi, apa kata dia? Setengah imanku pergi. Bukan setengah napas. Kalau setengah napas pergi, itu sesak napas. Setengah iman pergi. Kenapa? Karena dialah penyempurna keimanan. Setakwa-takwanya orang, sebaik-baiknya orang, sejujur-jujurnya orang, kalau dia belum menikah, maka imannya baru setengah. Tapi jangan batalkan kuliah mau nikah gara-gara dengar hadis. Kuliah dulu, prestasi dulu, nanti setelah sanggup baru menikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, ba'ah artinya sanggup, falyatazawwaj, maka menikahlah. Datang dosen saya dulu, masuk ke kelas, orangnya serius. Dia tanya, siapa di antara kamu yang tahu arti al-ba'ah? Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup menikahlah. Kami semua menjawab. Artinya ba'ah itu mampu, Pak. Bukan, katanya. Apa artinya? Ba'ah itu artinya kalau dia sudah tidak ba'ah-ba'ah lagi. Ba'ah membeli bareh, ba'ah membuat rumah, ba'ah. Kalau udah tak ba'ah-ba'ah lagi artinya mampu, falyatazawwaj, maka menikahlah dia. Dosen itu masih hidup zaman sekarang. Saya dulu sebelum ke Mesir mahasiswa dia, tahu-tahu di teleponnya saya tengok nomor dia. Saya catat nomor dia, saya kenal baik, catat. Ustadz bisa mengajarkan tafsir di masjid kami? Bisa, Pak. Dia tak kenal, saya kenal. Saya datang tempat dia, saya tanya, Bapak kenal dengan saya? Oh ya, Ustadz Abdul Somad. Ingat dengan saya? Tidak. Saya pernah mahasiswa Bapak tahun 1996, 17 tahun yang lalu. Oh ya, iya. Ada satu pelajaran yang saya ingat waktu itu. Ketawa dia rupanya. Itu jadi makna itu sebenarnya ingin mendekatkan pemahaman dengan cara yang berbeda. Begitu cara dia. Yang keempat, pasangan itu laksana pakaian. Pakaian, apa fungsi pakaian? Pakaian itu kalau musim panas kulit kita tak berbelang, dia menutupi. Kalau musim dingin kita tak kesejukan, tak kedinginan. Itulah fungsi pakaian. Jadi kalau ada suami membukakan aib istrinya, dia bukan pakaian yang baik. Kalau ada istri menceritakan kelemahan suaminya, maka dia bukan pakaian yang baik. Pakaian yang baik adalah pakaian yang mampu menutupi dan melindungi. Oh, zaman sekarang ada pakaian kalau dipakai tetap juga terbuka, maka dia bukan pakaian, dia aksesoris, namanya you can see. Bukan pakaian. Pakaian yang baik dia akan menutup, melindungi kita. Tapi pakaian tak keras. Pakaian, tengok pakaian kita semua lembut, lunak, santun, tak ada pakaian keras. Kalau pakaian ini keras, tak bisa kita menunjuk, tak bisa bengkok, tak bisa Allahu Akbar, keras, kaku. Maka suami dia melindungi tapi tak kaku. Pakaian yang keras cuma satu, pakaian Robocop. Kita bukan robot, kita manusia, maka dia mesti lunak, lentur. Maka laki-laki diberikan Allah SWT kelembutan hati, perempuan begitu juga. Ditemukannya dua yang berbeda, satu rasionalis, yang satu punya kelembutan yang hati, ada kelunakan. Maka bertemulah dua yang berbeda, saling melengkapi. Yang kelima, pasangan adalah perhiasan terindah. Jam Rolex 100 juta indah, cincin mahal. Orang zaman sekarang pakai cincin, kalau zaman dulu satu. Nabi pakai cincin, dalam Sahih Muslim disebutkan at-takhattum, bab takhattum, pakai cincin. Nabi pakai cincin kelingking. Karena memang boleh, artinya itu fitrah orang mau berhias, pakai cincin.
tapi bukan pakai yang ada nilai magic-magicnya dah. Saya ditanya, Pak Ustadz, cincin Ustadz tuh ada magic-magicnya? Ada, saya bilang. Ini kalau duduk di rumah makan tak bayar, tapi duduk aja, jangan makan. Boleh pakai perhiasan, tapi ada perhiasan yang paling indah. Apa itu? Ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha, perhiasan yang paling baik, yang paling indah, al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Lagunya ada lagu Roma Irama, saya tak pula bisa menyanyikannya. Pengikat laki-laki perempuan, tanda kebesaran Allah. Kalau menyatukan dua yang berbeda mesti diikat. Apa pengikatnya? Diikatkah dia pakai tali? Putus. Diikatkah dia pakai lem? Retak. Apa yang mengikat dia? Diberikan Allah dua, satu mawaddah, yang satu rahmah. Bahasa Indonesia sangat miskin. Mawaddah diartikannya kasih sayang, rahmah diartikannya kasih sayang. Apa bedanya? Mawaddah itu fisik, rahmah itu non fisik. Mawaddah itu tampak, rahmah itu tak tampak. Mawaddah itu melihat kelebihan, sedangkan rahmah itu menerima kekurangan. Mawaddah itu menampakkan kekuatan, rahmah itu menutupi kelemahan. Kalau ada orang mengatakan, saya mencintai kamu setulus hati, tak ada nafsu sama sekali, bohong, gombal. Kalau cuma cinta tak ada nafsu, jatuh cintalah sama nenek-nenek. Artinya ada fisik di situ, physically ada mawaddah warahmah, ada dua-duanya. Oleh sebab itu, ketika awal-awalnya mungkin mawaddah dulu, mawaddah ketertarikan manusiawi normal. Makanya kata pepatah, mengapa tertarik? Karena alis matanya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang, rambutnya bak mayang terurai. Ini tak pernah saya pakai menggombal. Tapi itu di awal-awal, umur panjang, hari berganti, musim berubah, 20 tahun ke depan, yang dulu macam semut beriring mulai macam bubar barisan. Yang dulu derima merekah mulai berubah menjadi delima agak busuk. Perubahan. Suami mesti siap menerima, maka kesiapan dia menerima ada rahmah dalam hatinya. Tengoklah undangan, hadiri ulang tahun pernikahan emas Bapak Fulan dengan Ibunda Fulan. Emas itu bukan tanggung-tanggung. Ulang tahun perak 25, ulang tahun emas 50 tahun. Berarti apa? 50 tahun dia menikah. Jangan bayangkan lamanya, bayangkan keriputnya. Mengapa mereka masih tetap bertahan? Mawaddah tak ada lagi. Apa yang ada di situ? Rahmah. Tak lagi melihat kelebihan. Kalau hanya melihat kelebihan, lalu orang tertuntut dia harus mempertahankan delima ini tetap seperti delima mereka. Akhirnya apa? Maka tengoklah wajah orang sekarang. Kalau diperiksa wajahnya, yang asli cuma 5%, yang 95 itu kresek, operasi plastik, suntik sana, suntik sini, turun pauh dilayang, naikkan lagi, turun ini, naikkan lagi. Tak siap menerima. Laki-laki yang baik dia bisa menerima. Kenapa? Rahmah, tak hanya mawaddah. Inilah yang mengikat pasangan itu. Oleh sebab itu, maka Allah Ta'ala sudah berikan yang paling indah, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Itu yang selalu disingkat dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi maknanya kita jelaskan pada kesempatan ini. Fit and proper test. Dia sama macam pilgub juga. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Pertama, mal, harta. Lihat, physically Islam itu normal, harta. Yang kedua, wali hasabiha, nasab, darah biru, orang ningrat, Melayu, asli, keturunan sultan, nasab ditengok. Wajamal, cantik, tapi bacanya pakai alif. Wajamal, jamal, cantik. Tapi kalau tak pakai alif, jamal, onta. Jamal, lihat, cantiknya. Yang keempat, agamanya. Kalau tak ada empat-empatnya, mana yang diutamakan? Fasfar bidzatid din, tengoklah agamanya.
Taribat yadaka, kau akan selamat. Datanglah mahasiswa saya, Pak Ustadz, saya sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Saya sudah kerja, alhamdulillah. Saya mau menikah, alhamdulillah. Tolong carikan Pak Ustadz macam yang Ustadz ajarkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yang mana itu? Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Ada tak yang empat-empatnya? Kata saya, kalau ada yang empat-empatnya, untuk apa saya kasih ke kamu? Apa maknanya? Jangan tunggu kesempurnaan. Yang ditengok tuh fasfar bidzatid din. Harta bisa hilang, bangkrut, terbakar, dicuri orang. Fisik bisa luka, jatuh dan lain sebagainya. Nasab bisa dia dikeluarkan dari keturunan, dikeluarkan dari paguyuban, tak lagi diakui sebagai keturunan fulan. Tapi agama itulah yang tak lepas, tak lekang kena hujan dan tak lapuk kena panas. Oleh sebab itu, maka itulah yang jadi pegangan. Fasfar, dapatkanlah taribat yadaka, maka kau akan selamat. Siapa yang memberikan janji? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses. Nah, udah dapat, baru diproses. Apa prosesnya? Ta'aruf dulu, kenal dulu. Ini anak siapa? Tapi tetap pada standar. Ada fikih aulawiyat, prioritas agama. Baik, sudah cocok, ta'aruf. Lalu beranjak kepada khitbah, pertunangan. La ya'illu li muslimin, tak halal bagi seorang muslim an yaktuba fawqa khitbati akhi, meminang di atas pinangan saudaranya. Ini sudah dipinang orang, jangan kita datang, kita pinang lagi dia. Kemarin si Anu minang berapa? 50, saya pinang 75. Tak boleh, rusak persaudaraan, putus ukhuwah. Yang udah dipinang biarkan dulu. Nah, nanti udah kedengaran dari jauh, kabarnya udah batal, baru cepat-cepat ajukan. Itu caranya. Kalau sudah sepakat, maka barulah beranjak kepada akad. Tapi dalam proses ini, sebelum akad, kalau ada orang mengatakan sebelum janur kuning melambai masih milik bersama, tak betul, harus diluruskan. Yang pertama, kata pepatah janur kuning melengkung, itu perlu diluruskan. Zaman dulu ya, karena ditempelkan di bambu. Zaman sekarang di tiang listrik, mana dia melengkung. Yang kedua, itu perlu diperbaiki. Maknanya sedetik sebelum akad nikah, sedetik sebelum khitbah. Orang khitbah tak boleh diganggu. Orang yang sudah diakad orang lain tak boleh diganggu. Sedetik sebelum khitbah. Adapun dari khitbah ke pernikahan, apalagi tak boleh diganggu. Tapi kalau dalam proses ta'aruf dan lain sebagainya, ini bisa dipinang. Tapi ada yang perlu dijaga. Ini selama proses khitbah, oh bapaknya sudah izin, abangnya sudah oke, udah ada lampu hijau, lalu dibawa dia jalan-jalan berdua, walaupun pakai jilbab roknya pendek, tak boleh. Pakai jilbab bajunya pendek, tak boleh. Pakai jilbab tapi berdua sampai keluar biji matanya menengok, tak juga boleh. Kenapa? Hadis Bukhari Muslim, la yakhluwanna, jangan berdua-duaan, rajulun bimra'atin, laki-laki dengan perempuan, la tusafiranna, tak boleh pergi bepergian, imra'atun, perempuan, illa wa ma'aha mahramun, kecuali dengan mahram. Tadi malam tepat jam 12, saya pun melintas di atas jembatan kuning yang melengkung macam janur kuning. Pulang dari tausiah di Perawang jam 12, menunjuk jam 12. Dari awal jembatan ke ujung jembatan berpasang-pasang. Apa ini maknanya? Kemana bapak ibunya? Apakah ini anak yatim piatu semua? Mati bapak ibunya. Kemana kontrolnya? Apakah ini orang bertunangan semua? Ini yang perlu. Zaman kita sekarang tak ada lagi kontrol. Oleh sebab itu perlu kontrol dari diri sendiri. Setelah yakin betul, barulah istikharah. Ini doanya, namanya istikharah saja. Kalau ada menambahnya istikharah cinta, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Salatlah istikharah, memohon, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah aku mohon pilihan dengan ilmu engkau, wastaqdiruka biqudratika, aku mohon kekuatan dengan kekuatan engkau, wa as'aluka min fadlikal azim, aku mohon atas karuniamu yang besar, fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau mampu aku tak mampu,
wa ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu aku tak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha tahu segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, kalau perkara ini baik untukku ya Allah, fi dini wa ma'ashi, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, wa aqibat amri, baik pula untuk akhir akibat hidupku, maka segerakanlah dia ya Allah, cepatkanlah kami, cepatkanlah urusan kami ini supaya saya bisa hidup bersama dia. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li, tapi kalau ini tak baik bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam akhir hidupku, fasrifhu anni, maka palingkanlah dia dariku ya Allah. Ini mohon, kalau memang baik beri jalan, cepatkan ya Allah, kalau tak baik kasih pula yang lain pengganti yang lebih mantap daripada itu ya Allah. Jadi penyerahannya kepada Allah, jangan istikharahnya ke wall Facebook, nanti di komen orang macam-macam isinya, mengacaukan pikiran. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, nikah setengah iman. Jadi orang perlu menikah. Kenapa? Kalau mati tak menikah berarti imannya sumbing, tak sempurna, maka sempurnakanlah iman. Tak sah nikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliyin. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa maknanya? Orang ada hubungan keterkaitan, dan wali itu bagi tiga. Satu ke atas bapak datuk, satu ke samping saudara laki-laki, abang atau adik laki-laki, yang ke bawah adik atau abang dari ayah, paman, baik dari abangnya atau adik dia, yang dari ibu tidak dipakai. Ke atas, ke samping, ke bawah. Ini perwalian tugasnya bukan hanya saat pernikahan, tapi juga pada saat ketika bapak kita meninggal, dia menjadi wali. Ketika kita dalam keadaan hilang kontrol orang tua, entah karena keluar kota, segala perlakuan, kehidupan, pergaulan, ini tanggung jawab wali. Maka jadi wali, saya yakin dan percaya adik-adik, saudara-saudari, ini punya saudara laki-laki, ada anaknya perempuan, itu perempuan yang kita walikan. Bukan saat menikahnya saja, kita di rumahnya datang orang lain tidak mahram, mau membawa dia pergi, lalu kita cuek-cuek saja. Oh, itu tanggung jawab wali juga. Di mana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan bagi perempuan, jangan berani-beranian menikah tanpa wali. Ancamnya pula wali, bapak nikahkan saya dengan dia, kalau tidak saya akan nikah lari nanti. Oleh sebab itu ini perlu diluruskan, perempuan harus, tapi bukan berarti wali punya kuasa mutlak lalu main tunjuk saja. Kamu jangan melawan, sudah saya nikahkan dengan si anu. Tak bisa. Kalau zaman dulu bisa. Kenapa begitu? Karena perempuan tak menengok laki-laki, laki-laki tak melihat perempuan, mereka pakai cadar, biji matanya saja yang nampak. Zaman sekarang anak TK udah pacaran, dia sudah kenal laki-laki, maka orang tua perlu lunak. Wa amruhum syura bainahum, diputuskanlah secara baik-baik. Mana pilihan itu, ditengok, dinilai bersama, diawasi, dikontrol. Jangan sudah terjadi baru ribut. Sebelumnya, bak kata patah, kalau membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung. Ketika rebung itulah dibentuk. Kalau sudah keras, maka payah untuk membentuknya. Dari awalnya, dari mulai kecil-kecilnya diatur. Kenal dia dengan orang, maka saat itu mulai masuk aturan. Jangan setelah terjadi baru heboh dan lain sebagainya. Nah, ini ajaran Islam tentang perwalian amat sangat sempurna. Wali yang bijaksana. Apa kebijaksanaan dia? Idza khataba alaikum, idza khataba ilaikum. Hai para wali, ini ditujukan untuk para wali. Kalau datang kepada kamu laki-laki, mau meminang anak perempuan kamu, mau meminang adik perempuan kamu, mau meminang kemanakan perempuan kamu, apa yang mesti ditengok? Dua. Pertama, dinuhu, agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, fazawiju, nikahkan dia. Jangan lagi yang lain-lain. Kalau itu tak kamu lakukan, apa yang terjadi? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang sangat besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Ustadz, apa saja fitnah yang besar itu, apa saja kerusakan itu, tak perlu saya sebutkan. Bapak Ibu sudah tahu, kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Akibat apa itu?
akibat terlalu banyak pilih-pilih yang tidak berdasarkan agama. Dua saja syaratnya, baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Makanya kalau kita tengok pelajaran dari datuk nenek keluarga kita dulu, calon menantu itu tahu dia ini perempuan sedang menjalin hubungan. Apa kata si bapak? Ananda, calon suamimu itu agamanya apa? Agama duluan, din, agamanya apa? Tapi zaman sekarang mulai sudut pandangnya berubah. Orang tak lagi tanya agama. Ananda, calon suamimu itu gajinya berapa? Sudah PNS apa belum? Oleh sebab itu perlu diperhatikan. Dulu orang mau datang pasangannya, apa pesan bapaknya? Kalau dia mau datang, bawa dia maghrib. Kenapa suruh datang maghrib? Bapak mau membawanya ke surau. Nanti di surau disuruhnya maju jadi imam. Dia mau tes bagaimana bunyi calon menantunya ini membaca Al-Fatihah. Waktu salat maghrib dia dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, lulus nih. Tahu dia, oh ini rupanya anggota remaja Forum Silaturahim Mutmainnah. Tapi zaman sekarang tak lagi disuruh datang maghrib, tak lagi dibawa ke surau, tak lagi ditanya ayat, tak lagi ditanya Quran. Apa yang dikasih? Suruh datang siang, kamu datang siang kantor saya, kasih kunci mobil, bisa nyetir apa tidak? Rusak sudut pandang. Yang dari mulai agama turun ke bawah perut, yang dari mulai atas turun ke ini. Sengaja Allah jauhkan antara ini dengan ini. Berapa jengkal nih? Jauh. Tapi orang banyak udah dekat. Antara ini bisa satu. Kalau dekat itu namanya bukan manusia, udang. Hanya udang yang dekat antara ini dengan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang udang dalam bentuk manusia. Pernikahan tanggung jawab. Hadis riwayat Muslim 1, hadis riwayat surat An-Nisa, Quran An-Nisa 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perempuan? Hai laki-laki, ingat, wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, An-Nisa 21. Mereka sudah mengambil ikatan yang sangat kuat dari kamu. Jangan macam-macam. Ikatannya bukan atas nama atasan jabatan pekerjaan, bukan. Atas nama siapa? Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah, diambil dia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hadis riwayat Muslim? Fattaqullah fin nisa. Hai para laki-laki, hai para suami, takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan. Kenapa begitu? Akhaltumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu sudah mengambil amanah sebagai amanah dari Allah, dan yang sebelumnya haram, ditengok haram, didengar haram, disentuh haram, tapi setelah itu menjadi halal. Apa yang membuat dia halal? Bi kalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah dia sebagai tanggung jawab. Apa tugas pokok laki-laki? Apa pointer A, B, C, D? Al-Quran menyebutkan secara global saja. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluarga, anak istrimu, nara, dari api neraka. Segala yang menyebabkan masuk neraka, maka jaga dia. Apa saja, dari yang besar sampai kecil, asal menyebabkan dia kena api neraka, itu tanggung jawab laki-laki. Jadi mulai dari salat. Kenapa Ustaz buat gambar, pilih gambar yang begini? Karena anak-anak kalau ditengoknya Batman udah salat, ditengoknya Spiderman salat, tengoknya Robocop salat, ini ditujukan pada anak umur 7 tahun. Muru auladakum bis salah, suruh dia salat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, boleh dipukul. Wahum abna'u 10 sinin, ketika berumur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya, tak lagi dengan orang tua, tak lagi dengan anak perempuan dan anak laki-laki, untuk mendidik kemandirian. Carilah agama yang mengatur sampai tidur anak kecil, tanggung jawab salat. Tapi kadang kalau saya sampaikan hadis ini ke pengajian ibu-ibu, Pak Ustadz, saya membangunkan bapaknya senang, membangunkan anaknya senang, membangunkan bapaknya yang payah. Nyuruh anak umur 7 tahun senang, 10 tahun senang, membangunkan bapaknya sholat subuh yang payah. Insya Allah tak terjadi pada bapak
adik-adik remaja insyaallah. Tapi banyak orang Islam yang tak tahu tanggung jawabnya. Mestinya dia yang bangunkan istrinya, dia yang bangunkan anak-anaknya, dia yang membawa ke majelis taklim, bukan dia yang menjadi beban. Ini laki-laki tak tahu ada dirinya laki-laki, tapi dia ditakdirkan jadi laki-laki. Makanya kata pepatah, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Kita mesti tahu, saya ini laki-laki, saya punya tanggung jawab. Antara tanggung jawab dan balasan pahala, hadis Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinan. Tapi di balik itu ada balasan pahala. Orang yang punya anak perempuan 3 orang, dia besarkan, dia didik, dia nikahkan dengan orang baik, dia buat baik. Apa kata Nabi? Falahul jannah. Di balik tanggung jawab ada balasan yang besar, surga balasannya kalau dapat menyelamatkan ahli keluarga. Sabar unlimited. Jangan katakan sabar ada batasnya. Sabar tanpa batas. Kenapa begitu? Kata Nabi SAW, kamu buatlah baik-baik pada perempuan itu. Kenapa? Karena mereka terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Mereka itu tulang rusuk bengkok, kalau diluruskan patah, kalau diikut bengkok. Bagaimana caranya? Tanyalah orang tua-tua yang sudah lama menikah, yang sudah punya pengalaman, bagaimana caranya supaya tak patah dan tak bengkok. Banyak laki-laki zaman sekarang ikut bengkok karena takut kalau diluruskan patah. Dan sebab itu ada seninya tersendiri, dan dia tak tertulis dalam kitab, tapi diambil dari kehidupan orang-orang yang soleh, yang mampu mempertahankan keluarganya. Diluruskan dia bengkok, patah, kalau diikut dia bengkok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan standar orang baik. Siapakah orang yang baik itu? Terkait dengan tema kita hari ini, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau ada orang di kantor katanya dia baik, di organisasi katanya dia sebagai orang teladan, tapi di rumah dia tak baik, maka dia bukan orang baik. Siapa orang paling baik? Khairukum, orang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istri dan anak-anaknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, waktu kita pun sampai pukul 3 sesuai yang dijanjikan, 2:30. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.